Insyaallah tema kita kali ini seputar fikih salat. Akan tetapi saya bahas dari sesuatu yang berbeda. Biasanya kita fikih salat itu bahas rukun salat, syarat sahnya salat, syarat wajibnya salat, hal-hal yang membatalkan salat. Sedangkan kajian seperti ini kita sering dengar, bahkan kita bisa membaca dalam kitab-kitab fikih. Yang insya Allah ingin kali ini saya bahas adalah pertanyaan seputar fikih salat. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, banyak terjadi persoalan dan banyak pertanyaan yang selalu ditanyakan masyarakat. Dan insya Allah di dalam kajian kali ini kita akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh beberapa orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Pertanyaan pertama, apakah sah sholat seseorang yang menggunakan baju atau cincin atau jam tangan dari hasil uang haram? Mohon maaf, bisa terjadi kita memiliki uang haram, kemudian dari uang haram itu kita beli baju atau beli jam tangan atau beli cincin. Pada saat kita sholat, kita pakai pakaian yang dari uang haram itu, atau pakai cincin dari uang haram, atau pakai jam tangan dari uang haram. Apakah ini mempengaruhi sholat kita sehingga batal, atau orang yang sedang sholat itu sia-sia sholatnya? Ulama mengatakan bahwa dalam hal seperti ini sholatnya sah, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Akan tetapi orang yang sholat itu berdosa. Ini menurut pendapat mayoritas ulama, tapi menurut mazhab Hambali tidak sah, karena harta yang dia peroleh dengan dia beli pakaian, jam tangan maupun yang lain itu dari uang haram. Maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengembalikan hak orang lain kepadanya. Dan dia harus ingat bahwa Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka apabila orang yang salat memperoleh harta dari haram, kemudian dia gunakan untuk salat, sayang sekali salatnya tidak akan bermanfaat untuknya, walaupun dia melaksanakan salat tepat waktu di dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang bangkrut tidak punya harta, tidak punya rumah dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, orang bangkrut dari umatku yang datang di hari kiamat, membawa salat, membawa puasa dan zakat, dan menghina fulan, dan dia telah memakan harta fulan dan menumpahkan darah orang. Maka nanti di akhirat akan diambil dari kebaikan dia. Orang yang menzalimi itu akan diambil dari kebaikan dia untuk menunaikan hak dia kepada orang lain. Kebaikan dia akan diambil semua dikasih orang. Kalau kebaikannya habis, belum tuntas, belum bayar melunasi hutangnya kepada orang lain, maka dosa orang akan diambil dikasih ke dia. Sampai dia dikatakan Nabi SAW, kalau dia sudah selesai tuntas, dia akan dilempar di neraka jahanam. Kemudian pertanyaan kedua, hukum menggunakan sutra. Sutra itu pembatas ketika kita sholat. Dan apabila kita sholat tidak menggunakan sutra, bolehkah kita lewat di depan orang yang sedang sholat? Karena sering terjadi di masyarakat. Ada orang sedang sholat, sunnah, qabliyah, ba'diyah dan seterusnya, kemudian orang lewat di depannya. Apakah itu boleh atau tidak? Dan hukum menggunakan sutra. Kata ulama, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW, orang yang sedang sholat itu menghadap ke sutra. Seperti kalau kita lagi sholat gitu, usahakan untuk mendekat ke tiang kalau sholat sendirian. Atau sutra, kan sekarang sudah dibuatkan sutra dari kayu yang biasa kita lihat di masjid atau mushola.
Maka sutra ini sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan Rasulullah. Bahkan sebagian fuqaha ahli fikih menyatakan hukumnya wajib, akan tetapi pada dasarnya hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Sutra ini adalah sesuatu yang dia, seorang yang sedang sholat itu ditaruh di depannya, atau dia sholat menghadap tiang atau pohon atau kursi atau lain sebagainya. Itu namanya sutra. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dengan sanad hasan, sanad baik dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila seseorang di antara kalian salat, falyusalli ila sutra, hendaklah dia menghadap sutra, wal yadnu minha, dan mendekat ke sutra tersebut. Jangan jaraknya antara dia dan sutra itu jauh. Wala yad'u ahadan yamurru bainahu wa bainaha, jangan kasih orang lewat antara kita dan sutra kita. Tidak boleh dikasih orang lewat. Wa in shalla al-musalli ila sutra fala yajuzu li ahadin an yamurra bainahu wa bain as-sutra. Apabila kita salat menghadap sutra dan mendekat ke sutra, tidak diperbolehkan untuk orang lain melewati antara kita dan sutra kita. Dan diperbolehkan seorang yang sedang salat menghalangi orang yang mau lewat di antara kita dan sutra atau lewat di depan kita. Dan ulama menjadikan jarak antara kita dan sutra ini sekitar 3 adhra, 3 hasta, sekitar 1,5 meter, ya, antara kita dan sutra. Ya, kita mendekat ke sutra tersebut, dan pada saat ada orang lewat kita halangi orang tersebut. Dan apabila jarak antara kita dan sutra, ya, sudah lebih, atau contoh saya sholat tapi tidak pakai sutra, boleh nggak saya lewat? Kata ulama, lebih dari 3 hasta boleh. Contoh, saya agak jauh sedikit, 1,5 meter lah, saya boleh lewat walaupun dia tidak pakai sutra. Jelas? Halo? Masih hidup Bapak? Jadi kalau orang sedang sholat kan dia pakai sutra, kita nggak boleh lewat. Dan kalau ada sutra aman, bisa lewat di depan sutra. Tapi kalau dia sedang sholat tapi nggak pakai sutra, bagaimana? Kata ulama, kasih jarak saja sekitar 1,5 meter, baru Anda boleh lewat di depannya, dan itu tidak bermasalah. Maka, dan ini pendapat mayoritas ulama, kalau lebih dari 3 hasta ini, 1,5 meter, kita boleh lewat walaupun dia nggak pakai sutra. Dan dianjurkan, ya, bahwasannya hati-hati, jangan sampai Anda lewat di depan orang yang sedang sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan min lahu min an yamurra baina yaday." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat tahu betapa besar dosanya, dia akan berhenti atau berdiri menunggu 40, lebih baik daripada dia lewat di depannya. Kata Abu Nadur, yang salah satu perawi hadis, beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah yang dimaksud Nabi 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Anggaplah 40 hari, tuh bayangkan, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Dianjurkan Anda berdiri menunggu atau tidak melewati depan orang yang sedang sholat, ya, lebih baik Anda menunggu 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan, lebih bagus, berarti dosanya besar. Bahkan ada hadis dari Nabi SAW, kalau orang lewat di depan kita, ya, kita nggak pakai sutra, dia lewat di depan kita, atau antara kita dan sutra, kita halangi. Kita sering lihat orang seperti ini, betul? Kemudian kalau dia lewat lagi, kita halangi. Kalau dia lewat lagi, dorong dengan kencang. Nabi SAW mengatakan, "Falyuqatilu fa innahu syaitan." Perangi dia syaitan. Nah, salah satu sebagian ustaz menafsirkannya, bunuh dia. Loh, bunuh dia? Ini kan kita sholat, masa disuruh bunuh? Itu falyuqatilu dalam bahasa Arab artinya dorong dia dengan kencang. Dorong dengan kencang. Kalau awal kan kita kasih lembut itu kan, pertama, kedua, ketiga, baru kita dorong dengan kencang dia. Artinya apa? Kita kasih peringatan bahwa hati-hati, jangan lewat gitu. Itu kita kasihan sama dia sebenarnya, bukan yang sholat, karena dia yang pakai bagian dosanya. Tapi sutra ini bagi siapa? Kata ulama, sutra ini bagi mereka yang sholat sendirian. Kalau saya lagi sholat sendiri, dianjurkan pakai sutra. Dan imam juga.
Kayak saya tadi, nggak boleh ada yang lewat depan saya. Kalau ada sutra, boleh siapapun lewat, silakan. Jelas? Kalau bagi sutra di depan imam, boleh siapapun lewat. Dan berarti sutra ini bagi imam dan bagi yang sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat berjamaah, saya di saf pertama, saf kedua, saya batal wudu, saya keluar dari saf, ya keluar dari saf otomatis lewat depan orang yang lewat depan orang yang sholat. Ya, jangan sampai ada yang begini. Kenapa? Karena sutra makmum imamnya. Sutra makmum adalah imam, dan ada hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kita lewat depan imam nggak boleh, kecuali kalau pakai sutra, lewat depan sutranya boleh. Atau orang sholat sendirian nggak boleh. Kalau pakai sutra boleh, kita lewat depan sutranya saja. Antara dia dan sutra nggak boleh. Tapi kalau saya makmum, itu pernah di Masjidil Haram itu saya lagi pas maghrib, karena di depan Ka'bah dan padat. Ya, jadi orang kalau nggak ngerti pikir repot juga. Nggak tahu orang Pakistan apa orang India bagaimana. Saya lagi mau cari tempat untuk celak saya masuk karena safnya sudah padat di depan Ka'bah. Akhirnya ya begitu, susah cari tempat. Akhirnya lewat, udah mulai sholat, ada orang Pakistan, dorong langsung hajar saya. Astagfirullah. Dia kan nggak paham bahwa sutra dia adalah imam, bukan dia gitu kan. Maka mulai saya lewat depan beliau, dan itu ada hadis dalam Sahih Imam Bukhari. Maka itu sering kita lihat. Maka kalau kita lakukan hal demikian, itu dosa. Tapi kalau dia pakai sutra, boleh kita lewat depan sutranya. Tapi kalau dia nggak pakai sutra, kasih 3 hasta, kata mayoritas ulama, 1,5 meter baru lewat di depannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sholat subuh sehabis terbitnya matahari. Kebanyakan mayoritas merasa bahwa dan beranggapan bahwa orang kalau sudah terbit matahari sudah tidak ada sholat lagi. Dia bangunnya kesiangan, jam 7, jam 8, contoh kecapean dan lain, atau karena kerja malam dan lain, pas bangun jam 6, jam 7, atau jam 7, jam 8, sudah terbit matahari dengan sholat subuh. Kenapa? Karena sudah terbit matahari. Inilah jawaban para ulama. Kata ulama, menunaikan sholat pada tepat waktu itu lebih afdal dan wajib bagi setiap muslim menjaganya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah kalian menjaga sholat, ya, dan sholat wusta. Wusta itu sebagian tafsir ulama sholat asar dan seterusnya. Dan Nabi SAW ditanya tentang amalan terbaik di sisi Allah, Nabi mengatakan sholat tepat waktu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sekali masyarakat muslim ya mengadu bahwa dia sering kesiangan atau telat sholat subuh. Dan itu kalau dia bangunnya kesiangan, otomatis akan meninggalkan sholat subuh. Nah, dan yang saya beranggapan dan menurut saya pribadi itu terjadi karena orang tersebut begadang. Karena kita begadang sehingga kita meninggalkan sholat subuh. Nah, bagi mereka yang begadang karena lalai nonton, main game dan lain, sehingga lewat subuhnya, itu berdosa. Tapi kalau ada yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang ada kerjaan, jaga di rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan, harus dia jaga dan lain, maka orang tersebut tidak termasuk lalai. Yang lalai itu yang sedang bermain, sedang mengabaikan ibadah dan lain. Maka pada saat kita tidur agak begadang gitu, kemudian ketiduran sholat subuhnya, walaupun kita sudah mempersiapkan diri, pertama sudah alarm di handphone sudah aman, jam 4.30 ya pas subuh atau jam 4. Nah, alarm sudah, kita minta tolong teman bangunin, tapi ternyata kita tidak bangun, maka kata ulama ini tidak berdosa. Jelas? Karena dia sudah punya langkah-langkah untuk mempersiapkan diri sholat subuh, dan pada saat mau bangun ada kendala, ya tidur. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Laisan fin naumi tafrit, innama tafritu fil yaqadha." Sesungguhnya bukanlah kategori lalai jika tertidur. Yang lalai itu bagi mereka dalam keadaan terjaga lalu dia tidak sholat. Tapi kalau orang tidur, malaikat angkat pena. Rufi'al qalamu an thalath. Pena itu diangkat dari 3. Dari orang tidur sampai bangun, orang anak kecil sampai dia balik, ya, kemudian orang gila sampai dia sadar. Maka Nabi bersabda,
laisa fi naumi tafrid, innama tafridu fil yaqadha. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi dan disahkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahihnya, "Idza nasiya ahadukum salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakara." Apabila seseorang di antara kalian lupa atau tertidur dari salatnya, maka pada saat dia ingat atau pada saat bangun langsung salat. Saya udah jam 7, udah terbit matahari, salat langsung. Kenapa? Karena itu waktunya, kata ulama. Jelas? Maka pada saat anak kita atau saudara kita atau siapapun itu tertinggal salat subuh, bangunnya kesiangan, maka dia bisa melaksanakan salat langsung walaupun sudah terbit matahari. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, jangka waktu untuk melakukan qasar salat. Biasa kita tugas keluar daerah di berbagai provinsi atau di luar negeri atau dimanapun kita berada. Berapa lama saya bisa qasar salat, jamak dan qasar? Ini kan dilakukan untuk orang musafir. Ulama mengatakan diperbolehkan bagi seorang musafir untuk melakukan qasar salat selama berada di negeri tersebut, selama tidak ada niat untuk bertempat tinggal di negeri tersebut, pindah tempat, berpindah. Dan terjadi khilaf antara para ulama 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi mengatakan diperbolehkan bagi orang musafir untuk melakukan qasar salat selama dia tidak niat tinggal di negeri tersebut. Contoh, dia berpindah dari Jakarta ke Surabaya, ya, dan dia berniat untuk tinggal di Surabaya. Maka kalau sudah niat tinggal di Surabaya, tidak ada qasar baginya lagi. Harus salat muqim sempurna. Salat zuhur 4, salat asar 4, salat isya 4 dan seterusnya. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan selama dia tidak niat muqim di negeri tersebut atau tempat tersebut, maka boleh 15 hari. Kalau niat untuk tinggal di situ 15 hari boleh. Ya. Berarti mazhab Hanafi membolehkan 14 hari saja. Kalau sudah 15 hari ke atas, salat harus sempurna. Jelas? Kalau kita pergi tugas di luar daerah, kemudian menurut mazhab Hanafi selama tidak ada niat kita tempat tinggal di situ atau bermukim di situ, boleh qasar salat selama 14 hari, 2 minggu. Kalau sudah hari ke-15, wajib sempurnakan salat 4 waktu. 4 rakaat, zuhurnya, asarnya dan isyanya. Kalau sudah masuk hari ke-15 sampai seterusnya, itu wajib menyempurnakan salatnya. Itu mazhab Hanafi. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Maliki dan Hambali, apabila seorang musafir itu, ya, berada idza nawal musafir iqamah 4 ayyam, apabila seorang musafir itu berniat untuk mukim tempat tinggal di situ sementara 4 hari, fa aktsar, ya, 4 hari lebih, maka dia wajib sempurnakan sholatnya. Berarti mereka itu 4 hari. Ada yang hitung hari masuk dan hari keluar dan lain sebagainya, ya. Jadi menurut mazhab Hanafi 14 hari maksimal bisa lakukan qasar. Menurut Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa 4 hari saja. Dan ada sebagian ulama ahli hadis dan ulama baru, mereka mengatakan seorang musafir ini boleh qasar salat selama dia tidak niat mukim di negeri tersebut. Wah, itu kan panjang sekali. Anak-anak Indonesia yang nuntut ilmu di negara-negara luar, contohnya 3 tahun, 4 tahun, dia nggak akan tinggal di sana. Dia pasti balik lagi. Ya, tapi nggak mungkin 4 tahun dia qasar salat gitu kan. Nah, jadi kata ulama, ini pendapat yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah orang tersebut melakukan qasar, ya, seperti yang kita sampaikan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan Maliki Hambali, artinya antara 4 hari atau maksimal 14 hari. Kita ambil maksimalnya 14 hari. Boleh Anda di situ qasar salat. Tapi kalau lebih dari itu, wajib sempurnakan salat karena wajib dibatasi waktu untuk atau masa yang kita gunakan untuk qasar salat. Allahu a'lam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, sering ada pertanyaan ini. Kami terbiasa dengan melaksanakan salat duha secara berjamaah. Hukumnya apa? Sering kita dengar atau mungkin beberapa kali kita dengar ada sebagian orang yang salat duha berjamaah. Kata ulama, yang disyariatkan, yang disunnahkan kita melaksanakan salat jamaah seperti salat tarawih, yang dimaksudnya salat sunnah, salat tarawih, salat kusuf, gerhana matahari, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan berjamaah. Salat istisqa, salat meminta hujan. Maka salat ini pada dasarnya disunnahkan dilaksanakan berjamaah.
karena itu sudah mutawatir dari Nabi sholat id berjamaah, sholat istisqa minta hujan berjamaah, sholat gerhana matahari berjamaah, sholat tarawih berjamaah juga, walaupun cuma 3 atau 4 malam. Yang kedua, sholat yang tidak disunnahkan sholat berjamaah. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk kita kerjakan berjamaah. Di antaranya sholat sunnah rawatib, sunnah fajar, masa berjamaah? Ya, sholat sunnah qabliyah subuh, nggak mungkin berjamaah. Kemudian sunnah qabliyah zuhur dan sunnah ba'diyah zuhur yang tadi kita akan laksanakan atau sebelum zuhur tadi kita kerjakan. Kemudian sunnah qabliyah maghrib atau ba'diyah maghrib itu menurut sebagian mazhab. Dan sunnah salat isya. Nah itu kan, dan sunnah salat duha dan tahiyatul masjid. Masa masuk masjid bersama-sama salat tahiyatul masjid berjamaah, orang bingung itu. Udah salat zuhur apa gitu kan? Nah, maka itu salat yang tidak disunnahkan Nabi SAW kerjakan sendirian. Ya, tidak dikerjakan secara berjamaah. Tetapi kata ulama, apabila dikerjakan sekali-kali berjamaah boleh. Tapi kalau dirutinkan, dibiasakan untuk kerjakan salat duha berjamaah, salat tahiyatul masjid berjamaah, qabliyah berjamaah, itu tidak disunnahkan. Maka hal demikian dilarang dalam Islam. Ya, maka kalau salat duha berjamaah untuk sekali-kali boleh. Seperti anak-anak kita kan di sekolah, kita dengar guru-gurunya ngajarin salat duha berjamaah. Itu boleh sekali-sekali. Tapi kalau dirutinkan, dibiasakan demikian, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Boleh enggak saya merubah niat fardu ke fardu yang lain? Contoh, saya masuk masjid mau salat asar, ternyata saya lupa, saya belum salat zuhur. Boleh enggak ganti niat dari yang tadi asar menjadi zuhur? Kata ulama, apabila seorang yang sedang salat asar, kemudian dia teringat bahwa dia belum salat zuhur, lalu dia mau merubah niat asar jadi zuhur, kata ulama niat itu tidak sah dan dia harus potong salatnya, harus selesai, harus salam, keluar dari salat, kemudian mulai takbir dari awal. Jelas? Kalau kita masuk masjid, contoh mau salat isya, wah ternyata mau salat maghrib, atau mau salat asar, ternyata belum salat zuhur, maka kata ulama bahwasannya orang tersebut tidak bisa merubah niat. Kalau sudah niat asar, ternyata belum zuhur, ya udah zuhur aja deh. Nah, itu nggak bisa, harus potong salatnya, keluar dulu, ulang lagi takbirnya dari awal. Kemudian pertanyaan berikutnya, sering kita lihat masyarakat kalau melakukan jamak dan qasar, jamak taqdim atau takhir, khususnya jamak takhir dan qasar. Kadang-kadang dalam perjalanan kita sholat zuhur dan asar jamak takhir, berarti di waktu asar. Zuhur asar di waktu asar itu jamak takhir dan bisa dilakukan qasar kalau musafir. Pada saat kita mau sholat, ini kan waktu asar, kata orang kita sholat asar dulu baru zuhur, itu salah, kurang tepat. Yang tepat yang mana? Wajib tertib, zuhur dulu baru asar, walaupun di waktu asar, karena sesuai tertibnya urutannya. Kalau kita sholat maghrib dan sholat isya dalam perjalanan, pada waktu isya kita jamak takhir, diundur maghrib dengan isya. Di waktu isya kita mulai yang mana dulu? Maghrib dulu, ya, karena itu sering terjadi dari jamaah atau orang-orang yang musafir. Maka ini apalagi berkaitan dengan fikih sholat. Kenapa kita tidak bahas rukun? Ya karena kita sudah paham. Tapi persoalan-persoalan ini yang sering muncul kadang-kadang dan kita belum tahu jawabannya, karena dalam kitab-kitab fikih itu jarang diperjelas lebih luas. Ya kalau ini kan masalah-masalah fatwa yang berkaitan dengan ibadah. Maka kalau kita sholat jamaah takhir zuhur asar di waktu asar, kita mulai dengan zuhur dulu baru kita sholat asar. Kalau kita jamaah takhir maghrib dan isya, kita mulai maghrib terlebih dahulu kemudian sholat isya. Karena kalau dikerjakan isya terlebih dahulu itu kurang tepat. Kemudian berikutnya, bolehkah kita merubah niat sholat sunnah ke sholat fardu dan sebaliknya? Saya lagi sholat sunnah, ya, tapi saya belum sholat fardu tadi, ya. Contoh mau sholat qabliyah asar, kemudian saya teringat belum sholat zuhur, berarti saya sedang sholat sunnah, boleh nggak rubah ke niat fardu zuhur? Atau lagi mau sholat asar, ya, kemudian mau rubah sunnah qabliyah asar dulu deh, kan masuk telat, imam sudah bubar, sudah selesai berjamaah,
Kemudian saya mau sholat asar, ternyata ada bilang kok ketinggalan pahala, sholat aja qabliyah dulu baru sholat asar, sehingga merubah niat yang sunnah ke fardu dan yang fardu ke sunnah. Kata ulama, apabila seorang yang masuk sholat untuk sholat sunnah kemudian mau rubah dengan sholat fardu, maka dalam keadaan ini tidak sah. Kenapa? Karena dari rendah ke yang tinggi. Contoh dari sunnah ke fardu, fardu lebih tinggi, maka tidak bisa. Akan tetapi apabila dia sholat fardu kemudian dia merubah ke sunnah, maka ini menjadi khilaf para ulama dan pendapat yang sahih itu diperbolehkan. Saya mau sholat asar, ini Allahu Akbar, saya teringat belum sholat qabliyah asar, biar dapat pahala sunnah, saya rubah aja daripada fardu asar menjadi sunnah qabliyah asar. Kata ulama boleh, karena dari yang tinggi ke yang bawah rendahnya boleh. Tapi kalau dari yang bawah ke atas itu tidak disahkan oleh para ulama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita sedang sholat dan tidak menghadap kiblat, contoh lagi di pom bensin atau lagi di rest area atau di mana, nggak ada yang sholat di situ, atau tengah malam kita belum sholat isya dan tidak ada tulisan arah kiblatnya kemana. Kemudian ternyata kita salah menghadap kiblat. Kata ulama, barang siapa yang sholat tidak menghadap kiblat dan dia sudah berijtihad, berusaha mencari arah kiblatnya, maka ketika dia sedang sholat dan diberitahukan Anda ini Pak salah, agak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, maka dia tidak perlu keluar dari sholatnya lagi. Dia udah rakaat pertama nih, ya, atau rakaat kedua, kemudian diingatkan, Pak maaf arah kiblatnya agak ke kanan sedikit atau ke kiri Pak, ya. Kata ulama, tidak perlu dia salam keluar dari sholat ulang lagi, tidak, langsung dia mengalihkan atau mengarah ke arah kiblat yang benar dan dia dalam keadaan sholat. Kata orang nanti kan gerak, tidak apa-apa, itu gerakan yang diwajibkan. Kenapa? Untuk menghadap arah kiblatnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kapan kita mengangkat tangan kita ketika dalam sholat? Kan ada yang mengangkat tangannya gitu kan? Kapan kita mengangkat tangan kita? Kata ulama, disunnahkan mengangkat tangan kita di 4 tempat, ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, boleh setara dengan bahu kita, boleh setara dengan telinga kita, salah satu boleh, begini atau begini, ya, salah satu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau ruku, ya, indar ruku', berarti ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu ya, tangannya di mana? Di sini boleh, begini boleh, begini boleh, bebas. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Ada 5 posisi. Karena Nabi tidak ada gambaran harusnya seperti apa. Itu digambarkan oleh para sahabat yang pernah melihat Nabi SAW sedang sholat dengan posisi demikian. Maka pada saat takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, surat, kemudian Allahu Akbar ruku'. Kemudian angkat dari ruku', mengangkat tangannya lagi. Kemudian pada saat kita berdiri untuk rakaat ketiga, selesai tasyahud pertama. Selesai tasyahud pertama kan biasa kita mengangkat tangan ya. Nah, itu 4 tempat yang disunnahkan kita mengangkat 2 telapak tangan kita. Di mana orang sholat akan mengarahkan pandangannya. Nah, kata ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan bahwa dia menghadap atau mengarah ke tempat sujudnya. Ada ulama mengatakan tidak. Kalau dia sedang imam atau makmum. Kalau imam menghadap tempat sujud. Tapi kalau dia makmum, ada penjelasan dari para ulama. Kalau dia sedang di belakang imam, maka pandangannya ke imam. Saya ulangi lagi. Pandangan kita ketika dalam sholat, kalau saya imam atau saya sholat sendiri, berarti menghadap tempat, melihat, memandang tempat sujud. Pandangan saya ke arah tempat sujud, imam atau sholat sendiri. Tapi kalau saya sebagai makmum, kata ulama, melihat tempat sujud saja. Tapi ulama lain mengatakan tidak. Kalau dia di belakang imam, persis dia lihat imam, ya. Tapi kalau dia jauh dari imam, dia memandang tempat sujud, melihat tempat sujud. Ini penjelasan daripada para ulama. Seperti penjelasan dari Ibnu Sirin rahimahullah taala, Allah dalam tafsir ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Kata beliau, khusyuk dalam salat itu artinya apa? Yang mereka memandang tempat sujudnya ketika sedang salat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah,
Pertanyaan berikutnya, apakah di rakaat ketiga atau keempat kita baca surat sesudah Al-Fatihah atau cukup dengan Al-Fatihah saja? Seperti sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat zuhur rakaat ketiga dan keempat, sholat asar rakaat ketiga dan keempat, sholat maghrib rakaat ketiga, dan sholat isya rakaat ketiga dan keempat. Kalau kita di rakaat pertama dan kedua kita baca surat, ya seperti sholat zuhur kita baca Al-Fatihah dan surat. Tapi kalau imam sudah baca, terjadi khilaf para ulama, nanti suatu waktu kita bahas. Tapi menurut pendapat yang sahih, apabila imam baca Al-Fatihah kita dengarin. Kalau dia kasih space gitu waktu baca Al-Fatihah baca, tapi kalau enggak udah kita diam aja. Terus gimana Fatihah saya? Kan sudah di backup imam. Jangan antum baca, imam baca nggak nyambung nih. Imam baca kita nggak dengerin, kita baca imam masing-masing gitu kan. Maka pendapat yang saya pegang dan kuat wallahu alam adalah pada saat dalam sholat jahriyah imam baca dengan suara keras surat Al-Fatihah atau ayat pendek atau surat, maka kita cukup mendengarkan. Tapi kalau kasih waktu baca, boleh baca Al-Fatihah. Tapi kalau nggak dikasih, langsung dia selesai waladhdallin amin gitu kan, langsung nyambung surat, kita nggak bisa baca. Terus gimana Al-Fatihah kita di backup imam? Kalau sholat jahriyah. Tapi kalau sholat sirriyah wajib kita baca surat Al-Fatihah karena termasuk rukun. Maka kata ulama, tidak disunahkan dalam rakaat ketiga atau keempat atau rakaat ketiga maghrib untuk membaca surat sesudah surat Al-Fatihah. Dan ini adalah petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi tidak membaca surat atau ayat di rakaat ketiga dan keempat ketika sholat sirriyah. Ya, rakaat ketiga dan keempat sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, dan rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Kemudian pertanyaan yang pernah dihebohkan, apakah ketika turun di sujud telapak tangan duluan atau lutut kita duluan? Ya, sampai kadang-kadang terjadi ini, enggak, salah, yang lututnya duluan, yang ini enggak, telapak tangannya duluan. Kata ulama bahwa hadis-hadis dari Nabi SAW tentang ya meletakkan tangannya sebelum lututnya atau lutut sebelum tangannya, itu semua hadis bermasalah, ada cacatnya dalam ilmu hadis. Artinya tidak termasuk hadis sahih. Akan tetapi ada riwayat dari Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari secara muallaq bahwasannya beliau meletakkan tangannya sebelum meletakkan lututnya. Itu Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Ibn Al-Khattab. Tapi kalau Umar Ibn Al-Khattab sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf beliau, Umar Ibn Al-Khattab ini kan anaknya yang tadi, anaknya meletakkan tangannya sebelum lututnya. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab meletakkan lututnya dulu, ya, turun dengan lututnya dulu, baru tangannya. Dan itu kata ulama masalah ijtihadiyah, ijtihad. Kata ulama, pilihan, mau dengan lutut boleh, mau dengan telapak tangan boleh. Tapi jangan pakai kepala. Langsung terjun bebas gitu kan, pakai kepala, nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, lututnya turun pakai kepala, ya wallahu alam, ini turun terakhir Bu. Jelas? Maka kata ulama itu pilihan, mau lakukan yang mana saja silakan, fadhal. Dan itu pilih yang terbaik dan paling lembut untuk kita. Maaf, ada orang yang nggak kuat sehingga harus lututnya duluan, atau ada yang bisa tangannya duluan. Silakan, itu sesuai dengan kondisi Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Kita lupa dan khilaf baca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Kata ulama, yang benar tidak diperbolehkan kita baca Quran dalam ruku dan sujud, ya, dan dikatakan hukumnya haram. Sebagian ulama bilang makruh. Nabi bersabda, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Saya dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Kecuali dalam keadaan sujud baca doa Al-Quran dalam bentuk doa seperti Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, Rabbana zalamna anfusana. Bentuknya doa boleh, tapi bentuknya Quran tidak diperbolehkan. Dan Nabi SAW mengatakan, saya dilarang untuk baca Quran dalam keadaan ruku dan sujud, dalam Sahih Muslim hadisnya. Kemudian selalu dipertanyakan pertanyaan ini, apa bedanya antara salat subuh dan salat fajar? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak pertanyaan ini? Kita dengarkan salat subuh, salat fajar. Yang mana yang benar? Kata ulama tidak ada perbedaan. Salat subuh dan salat fajar sama saja. Ya. Dan ini dua-duanya untuk salat yang sama. Subuh dan fajar waktunya sama. Dalam Al-Quran disebut fajar, tapi dalam hadis Nabi Muhammad disebut subuh. Maka dua-duanya sama. Jelas? Hanya istilah saja.
Maka kalau orang bilang salat subuh, salat fajar itu sama saja, tidak ada perbedaan. Dalam Al-Quran disebut salat fajar, tapi dalam hadis Nabi disebut salat subuh. Wallahu a'lam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang salat kemudian salah satu kedua orang tua kita memanggil kita, boleh nggak kita potong salat kita memenuhi, atau kita menjawab, ya saya salat gitu kan, atau lagi salat? Boleh nggak? Kata ulama, tidak diperbolehkan menurut syariat untuk menjawab ya panggilan orang tua kita apabila kita sedang salat. Kalau dilakukan batal salat kita. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, "Inna hadhihi shalah la yasihhu fiha syai'un min kalamin nas." Salat itu tidak sah kita berbicara sembarangan, seenak-enaknya kita. Nabi bersabda, "Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran." Dalam salat itu cuma tasbih, takbir dan baca Quran. Artinya sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi memotong salat kita untuk memenuhi panggilan orang tua kita, kata ulama, boleh dalam salat sunnah. Karena memenuhi panggilan orang tua, menjawab panggilan mereka, hukumnya wajib. Sedangkan salat sunnah, maka kita lakukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau kita lagi salat sunnah, ya kita menjawab mereka. Tapi kalau dalam salat fardu, salat wajib, tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan ini menurut pendapat mayoritas fuqaha, ulama ahli fikih. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang unik dan menarik. Apakah Nabi SAW pernah kumandangkan azan untuk sholat 5 waktu, dan apa hikmahnya kalau Nabi belum pernah? Kan kita nggak pernah dengar Nabi azan untuk sholat zuhur, subuh, asar, nggak pernah. Yang kita dengar Nabi azan untuk telinga cucunya ketika lahir, ya, azan di telinga bayi pada saat lahir. Tapi Nabi kita nggak pernah dengar Nabi azan untuk sholat 5 waktu. Kata ulama, sebagaimana dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ahlil Baitil Mukhtar, Imam An-Naisaburi mengatakan, hikmah Nabi SAW tidak pernah kumandangkan azan dan beliau hanya jadi imam saja, karena kalau Nabi manggil azan dan tidak ada yang memenuhi panggilan Nabi, kafir. Kan Nabi akan bilang hayya 'alas shalah, kan memenuhi panggilan Nabi itu wajib, sama dengan memenuhi panggilan Allah. Ya, istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Nabi azan di waktu itu dan Nabi manggil hayya 'alas shalah, enggak ada yang datang, semua yang dengar suara Nabi harus datang. Kalau enggak, kafir. Karena dianggap melanggar itu. Maka itu salah satu hikmah kasih sayang Allah untuk umat Nabi Nabi Muhammad pada saat itu. Nabi enggak azan. Kenapa? Kalau azan hayya 'alas shalah, ente harus datang. Panggilan atasan aja kita datang, panggilan orang tua aja diwajib, apalagi panggilan Nabi. Maka kata ulama, kalau ada yang dengar azan Nabi hayya 'alas shalah enggak datang, kafir. Subhanallah. Maka mereka mengatakan, karena kalau ada yang tidak mendatangi masjid pada saat dengar azan Nabi, maka disebut kafir. Dan ulama lain mengatakan, Nabi kalau baca azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti orang beranggapan ada Nabi selain beliau. Oleh karena itu beliau tidak azan. Dan ada ulama lain mengatakan, karena azan itu datang dalam mimpi, dan karena yang mimpi azan orang lain, maka Nabi menyerahkan azan kepada orang lain juga. Kemudian dalam kitab Nailul Autar Imam Syaukani ada perbedaan pendapat ulama, yang lebih afdal yang mana, azan atau imam. Dan menurut pendapat yang sahih, bahwasannya imam lebih afdal daripada azan. Walaupun azan pahalanya besar, tapi posisi imam lebih tinggi dibanding posisi muazzin. Karena Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, mereka ini hanya menjadi imam, tidak pernah menjadi azan. Dan bahkan ulama-ulama besar demikian. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan terakhir kita dalam pertemuan kali ini insyaallah, apakah diperbolehkan bagi orang yang sedang salat tidak menggunakan peci atau penutup kepala? Apakah boleh atau tidak? Kata ulama, sebagai penutup kepala untuk salat, sebagai orang musalli menggunakan penutup kepala itu tidak ada disebutkan dalam hadis sahih manapun. Nggak ada aturan dari Nabi bahwa pada saat salat harus kita pakai penutup kepala. Akan tetapi itu dikembalikan kepada kebiasaan, tradisi negara tersebut, lingkungan tersebut. Kalau mereka beranggapan bahwa itu menutup kepala itu sebagai adab, ya dipakai lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya tidak ada masalah. Seperti kata kalau di Timur Tengah, kalau saya sering jadi imam pakai celana jeans, kaos, nggak pakai peci sama sekali. Kalau di Indonesia bilang, masa preman masuk jadi seorang imam? Oh, gimana sih lu?
Maka sebagian masjid melarang harus pakai jubah, harus pakai peci. Ya. Tapi kalau di Timur Tengah biasa aja, orang pakai training aja datang imam ya, hafiz Quran. Walaupun dia bukan ulama, tapi cuma hafiz Quran, mungkin hafalan 30 juz, dia jadi imam. Nggak ada penutup kepala, ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kepala itu untuk orang yang sedang sholat, itu kembali kebiasaan. Kalau kita di Indonesia itu kalau imam tidak pakai penutup kepala, aib gitu ya. Dihitung sesuatu yang tidak punya adab gitu. Maka itu nggak masalah, lebih bagus dipakai. Tapi kalau seandainya tidak, ya tidak masalah, karena itu tidak diwajibkan. Dan Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah kadang-kadang melepas qulunsuah, imamah beliau diletakkan di depan beliau sebagai sutra, ya, agar orang tidak lewat di depan Rasulullah. Karena Nabi tidak ada sutra, jadi Nabi lepas imamahnya, Nabi taruh di depan beliau sebagai apa? Sutra. Maka ulama mengatakan kalau Nabi harus pakai peci atau imamah terus, mengapa Nabi lepas? Harusnya kan beliau tidak lepas. Maka itu jadi dalil bahwa diperbolehkan hal demikian. Dan itu kembali kepada kebiasaan penduduk negeri tersebut. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.